Lebih dari seminggu saya dan rekan saya Urip Handoyo berada di Aceh, tidak ada perubahan, Herono. Jadi wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan karena tidak. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang gak makan. Erin, terima kasih. Tetap semangat di sana. Ini mungkin live terakhir saya di Aceh dan saya. Ya, melihat tayangan ataupun tampilan ya di layar kaca kita yang berulang kali kita saksikan seperti yang terjadi dan kondisinya seakan-akan tidak berubah secara signifikan. Kenapa demikian? Karena memang kita menggunakan sistem di negara yang kapitalis ya, di mana masyarakat warga itu dituntut untuk mandiri, jadi tidak di cover oleh negara secara utuh. Berbeda dengan sistem sosialis di mana negara mengekang secara ketat mengenai sumber daya dan juga segala resource yang ada di negara tersebut. Tapi pada sistem kapitalis kita diberikan kebebasan secara bebas ya, sebebas-bebasnya, liberal ya. Ekonominya juga liberal. Di masyarakat dituntut untuk bisa hidup mandiri ya, bisa bersaing dengan antar masyarakat. Dan ketika mendapatkan bencana seperti ini ya lagi-lagi masyarakat dituntut untuk mandiri, sedangkan negara ya seadanya aja. Kita lihat negara ya hadir tapi ya tidak memberikan efek yang begitu besar dan signifikan dalam menangani bencana ini, karena memang sumber dayanya mau ngambil dari mana lagi gitu, karena negara ini dikuasai bukan oleh negara secara utuh. Nah, negara ini dikuasai oleh para kapital, para oligarki yang menjadi bohir-bohir ketika sang pejabat yang hari ini mendapatkan jabatannya, mendapatkan kepemimpinannya itu ya mereka tentu ada sponsor-sponsor. Nah, mereka harus mengabdi dan menservis mereka, dan mereka lah yang paling utama. Sedangkan rakyat yang hari ini menderita dan kita saksikan setiap hari ya hanya dibantu seadanya saja, tidak terlalu begitu diutamakan. Karena keuntungannya apa menolong orang-orang yang tidak banyak dan menyusahkan seperti itu. Jadi ketika sistem kapitalis ini diterapkan, mereka akan melihat dari sisi untung dan ruginya. Apakah menguntungkan untuk elektabilitas ataupun popularitasnya sehingga dia bisa menyalonkan lagi, ataupun bisa mendapatkan efek untuk bisa secara politik ya mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi inilah sistem yang hari ini berlaku. Jadi tidak heran ketika kita melihat masyarakat begitu menderita dengan sistem yang dijalankan hari ini, karena memang sistem ini tidak menuntut negara secara utuh untuk terjun menolong, karena memang resource-nya itu bukan negara yang menguasai tapi para oligarki. Dan bencana yang hari ini terjadi itu tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat ataupun rakyat ya. Di sistem ini memang menuntut kebebasan ya, kita diberikan kebebasan, tapi ya kebebasan seperti ini maka kita lihat hanya relawan-relawan yang mampu bergerak secara cepat, tapi mereka punya keterbatasan, dan keterbatasan itu hanya negara yang mampu mengatasinya, seperti alat-alat berat, kemudian penyaluran distribusi bantuan hanya negara yang memiliki prasarana dan juga alat transportasinya. Dan inilah kondisi kita hari ini. Kita terjebak pada sistem yang ya, memang tidak berpihak kepada rakyat, dan inilah hasilnya ya. Menurut kalian seperti apa? Silahkan jawab di kolom komentar.